Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaulan Sakila dari program studi Teknik Informatika PJJ Universitas Telkom. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Sentimen Kesehatan Mental pada Platform X menggunakan GRU dengan memperhatikan fitur ekstraksi. Sejak pandemi COVID-19, isu kesehatan mental semakin mendapat perhatian serius. Di sisi lain, media sosial seperti platform X telah menjadi ruang publik di mana individu mengekspresikan kondisi emosional mereka. Melalui penelitian ini, saya mencoba menggali potensi data teks dari media sosial untuk mendeteksi sentimen yang berkaitan dengan kesehatan mental. Penelitian ini berangkat dari 3 pertanyaan utama. Yang pertama, seberapa baik model GRU dalam mengklasifikasi sentimen mental? Kedua, apakah TF-IDF atau Word to Fact lebih efektif? Dan ketiga, kombinasi mana yang menghasilkan kinerja terbaik? Yang mana tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem klasifikasi sentimen menggunakan GRU serta membandingkan efektivitas kedua metode ekstraksi fitur tersebut. Metode penelitian dibagi 5 tahap utama, yaitu pengumpulan data dari platform X, pra-pemrosesan data, ekstraksi fitur dengan TF-IDF dan Word to Fact, pelatihan model GRU, dan evaluasi model menggunakan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. GRU atau Get Recurrent Unit adalah bagian dari Recurrent Neural Network atau RNN. GRU memiliki 2 gerbang yaitu Update dan ResetGet yang membantu mempertahankan konteks penting dalam data sekuensial. Dalam penelitian ini, GRU digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen berdasarkan urutan kata dalam tweet. Fitur ekstraksi TF-IDF. TF-IDF adalah pendekatan statistik yang mengukur pentingnya kata dalam sebuah dokumen relatif terhadap korpus. Ia menghasilkan vektor numerik yang mempresentasikan bobot kata. Selanjutnya, fitur ekstraksi Word to Fact. Word to Fact merupakan metode berbasis pembelajaran konteks kata. 2 pendekatannya yaitu SIBO dan Skipgram, memungkinkan model memahami semantik antar kata. Lalu selanjutnya ada arsitektur sistem. Sistem ini terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama, pengumpulan data, di mana data dikumpulkan dari Twitter menggunakan API F2 dan library Tweepy. Tweet yang dikumpulkan merupakan ekspresi nyata dari pengguna dibagi menjadi 3 kelas, positif, netral, dan negatif. Dengan contoh, kata kunci untuk data negatif mencakup capek, depresi, atau lelah, lalu kemudian data dibersihkan dan dilabeli sebelum masuk ke proses selanjutnya. Yang kedua ada pra-pemrosesan, yang ketiga ada ekstraksi fitur. Untuk pertama, ekstraksi fitur TF-IDF dan GRU, fitur diekstraksi menggunakan TF-IDF. Karena TF-IDF tidak kontekstual, hasilnya kemudian diproses oleh embedding layer. GRU memproses urutan vektor untuk menangkap pola konteks. Output terakhir diklasifikasikan menjadi 3 kelas sentimen melalui dance layer dan softmax. Lalu pada pendekatan kedua, fitur ekstraksi menggunakan Word to Fact.
Word2Vec mengubah setiap kata menjadi vektor berdimensi tetap yang mempertahankan konteks semantik. Urutan vektor ini langsung diproses oleh GRU yang mampu mengenali pola-pola temporal dan hubungan antar kata. Output GRU kemudian diklasifikasikan melalui softmax menjadi positif, netral, dan negatif atau negatif. Lalu yang keempat adalah pelatihan model GRU. Dan yang kelima, evaluasi performa. Sistem dirancang untuk dapat secara otomatis mendeteksi ekspresi psikologis dari tweet. Hasil evaluasi dan kesimpulan. Evaluasi dilakukan dengan 4 metrik utama: akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Visualisasi akurasi dan loss per epoch menunjukkan bahwa model stabil dan tidak overfitting. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi sistem deteksi dini gangguan mental berbasis media sosial. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.